Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada banyak pertanyaan dari warganet yang mempertanyakan terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Apakah beliau berani menelpon Donald Trump untuk meminta Donald Trump jangan menyerang Iran? Dan juga menelpon penguasa Israel, apakah berani mengatakan kepada penguasa Israel agar tidak menganeksasi dan menginvasi di Palestina. Nah, ini menarik untuk kita sampaikan dan kita bahas. Tapi sebelum itu, kami minta dukungan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang sedang menjalankannya. Semoga semuanya amal ibadahnya diterima oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tokoh yang menyuarakan terkait dengan kenapa Bapak Prabowo Subianto tidak menelpon Donald Trump adalah Bapak Guntur Romli. Nah, kita sampaikan informasinya berikut ini. Kenapa Pak Prabowo kok sampai sekarang tidak berani menelpon Trump untuk menghentikan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran? Saya belum menemukan ada informasi atau berita bahwa Pak Prabowo menelpon Trump, Presiden Amerika Serikat. Padahal kalau memang mau menghentikan perang, ya telepon Trump, hentikan serangan, dan Trump juga bisa mengajak Netanyahu agar menghentikan serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Kok malah yang muncul beritanya Presiden Prabowo itu telepon-teleponan dengan Pangeran Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Saudi kan tidak ikut perang, malah bisa disebut terjebak dalam perang ini. Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. Tapi sampai sekarang Arab Saudi tidak melakukan pembalasan karena dampaknya bisa bikin runyam. Jadi salah orang kalau Presiden Prabowo misalnya ingin menghentikan perang di Timur Tengah, itu menelpon Pangeran Saudi. Salah orang, salah sasaran. Pangeran Saudi pun juga ingin perang ini berhenti karena merugikan keamanan ekonomi di Arab Saudi. Dan juga sebelumnya Pak Prabowo ketika perang ini baru dimulai, malah pengen datang ke Teheran, ingin menjadi juru damai, ingin menjadi mediator. Ini juga salah, blunder gitulah. Wong Iran itu diserang, kok malah mau didatangi, apalagi ya sampai sekarang juga serangan Amerika Serikat dan Israel melalui udara, baik dengan pesawat tempur dan rudal menyerang Teheran. Buat apa ke sana? Harusnya yang dilakukan Prabowo adalah melakukan kontak yang aktif dengan Trump, pihak yang menyerang. Kan juga masuk dalam Board of Peace, diingatkan dong Trumpnya itu. Katanya mau damai, mau peace, kok malah mengobarkan peperangan. Itu yang harus ditagih oleh Presiden Prabowo. Nah, kita tunggu apakah setelah ini ada informasi Presiden Prabowo menelpon Trump untuk menghentikan perang, untuk menghentikan serangan ke Iran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali, terutama bagi saudaraku yang baru menemukan channel Rizky Muhtadin ini, untuk mendukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Saudaraku, kami juga informasikan sejumlah opini masyarakat terkait tentang antara Israel, Indonesia, dan Amerika Serikat. Kita simak informasinya berikut ini. Perang Iran-Israel di atas kertas, Israel lebih unggul daripada Iran karena dia didukung oleh Amerika. Tapi secara geografis, Iran lebih unggul karena dia dikelilingi oleh negara-negara kaya yang ada pangkalan militer Amerika di situ. Jadi kekuatan secara apapun menjadi berimbang di lapangan. Tapi
apa sih penyebab perang? Perang adalah merupakan sebuah akumulasi dari sebuah peristiwa. Di sini ada unsur identitas. Makanya ketika orang berdebat dengan identitas itu akan saling menghujat nantinya. Ada unsur misalnya berebut tentang energi. Nah, perang akan merubah peta kekuasaan, peta macam-macam lah, akan terjadi pergeseran di situ. Nah, kehadiran Pak Prabowo di Board of Peace itu sebenarnya bukan sebagai pihak yang bisa menengahi semua kejadian, karena tidak mungkin Pak Prabowo bisa mengatur Trump atau mungkin pemimpin Palestina atau Israel atau pemimpin Iran, karena paling tidak Pak Prabowo hadir di situasi di mana dunia sedang memanas. Itu yang harus kita hargai. Sebagai apa? Ya mungkin Pak Prabowo lebih tahu, karena negosiasi itu diawali dari hal yang paling kecil. Tidak mungkin langsung dari hal yang cukup besar tiba-tiba menjadi penengah. Itu tidak mungkin. Itu yang saya pahami. Semua orang menganalisa dari data-data yang sifatnya mungkin sekunder, tersier, tapi ya bolehlah semua orang menganalisa. Tapi pada prinsipnya itu pandangan saya. Kalau Anda punya pandangan, apa sih perang ini? Ya tolong dikomentari lah. Jadi harus ditagih atau dibuat Trump agar memanfaatkan Board of Peace ini untuk mengatasi kericuan ini semua, perang ini. Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia di anggota? Kalau ini saya tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu, kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang teraniaya. Kalau tidak punya sikap kan kehilangan kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar. Board of Peace ini kuda Troya yang bisa disisipkan ke dalam wilayah pendudukan. Kita bisa numpang kuda Troya ini. Ocehan yang menyebut bergabungnya Indonesia dengan BOP sebagai strategi kuda Troya bukan sekedar lompatan logika, melainkan upaya akrobatik untuk menjilat yang berakhir memalukan. Menyebut langkah ini sebagai taktik penyusupan jenius demi membenarkan kebijakan Prabowo adalah puncak dari komedi intelektual. Pertama, mitos kuda Troya adalah tipu muslihat untuk menghancurkan dari dalam. Jika benar ini strateginya, maka Hasan Nasbi secara tidak langsung menuduh presiden kita punya niat jahat untuk masuk ke aliansi internasional hanya untuk mensabotase mereka dari dalam. Ini bukan diplomasi, ini namanya cari musuh dengan cara pengecut. Ingat, dunia internasional itu berisi para pemain catur kawakan, bukan anak-anak TK yang bisa dikelabui dengan mudah. Kedua, kalaupun kita pakai logika Hasan Nasbi, masuk ke wilayah pendudukan, ini sama saja jauh lebih mengerikan. Kenapa? Sama saja kita mengirim tentara Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia, ke dalam skema BOP dengan mentalitas kuda Troya, sama saja mengirimkan mereka ke ladang pertempuran demi eksperimen politik dan strategi absurd yang tidak jelas pangkal ujungnya. Ini bukan strategi. Ini pengorbanan sia-sia. Sungguh cerdas seorang netizen di X, Sunan Sarkem, dengan akun Tali Udeng, dengan jitu menyebut ini bukan strategi kuda Troya, tapi kuda lumping. Mengapa? Kalau benar ini pakai strategi kuda Troya, harusnya ini adalah strategi rahasia, bukan dikeluar-keluarkan. Ini kok mirip Intel Melayu yang ngaku saya Intel. Dan saya setuju, ini bukan kuda Troya, ini kuda lumping. Dengan masuk BOP, Indonesia tampak seperti kuda lumping yang ditunggangi Trump, yang sambil kesurupan menari-nari, oke gas, di bawah kendali sang dukun Netanyahu sambil makan beling hanya demi tepuk tangan penonton. Rakyat tidak butuh dongeng Yunani kuno, rakyat butuh kedaulatan yang nyata. Bukan sekedar menjadi pemandu sorak-sorak sambil menjulurkan invoice tagihan. Strategi kuda Troya, jangan melawak. Ini hanya upaya menjilat yang sedang kehilangan arah. Faktanya memang menyedihkan. Kita melihat Indonesia seperti kuda lumping yang ditunggangi Trump sambil kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok,
kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya, yaitu Presiden Trump, justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak yang meyakini seandainya Bapak Prabowo Subianto itu mau, maka beliau bisa menelpon Donald Trump. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar bahwa Bapak Prabowo nelpon Donald Trump. Padahal sebagai anggota BOP dan sebagai sahabat sesama kepala negara, pasti punya akses untuk menelpon Bapak Donald Trump. Nah, mudah-mudahan kita doakan dunia ini damai dan Indonesia bisa semakin sejahtera dan jaya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!